Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Aries. Ini untuk melihat bagaimana situasi terkini atau situasi dalam waktu dekat hubungan Aries dengan selingkuhannya, oke? Namun sebelum Mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai. Situasi antara Aries dengan selingkuhannya adalah, nah tadinya mungkin Aries ini dia sangat intim, sangat dekat, sangat intens sekali terkoneksi terhubung dengan si selingkuhannya. Atau ini bisa ya mungkin bukan dalam bentuk tindakan, tetapi di sini tuh kelihatan bahwa Aries, kalau saya bilang ini tuh bukan hanya sebatas karena dorongan nafsu, dorongan hasrat biologis semata. Namun di sini tuh nampaknya Mari, Aries memang memiliki rasa cinta yang tulus kepada dia, rasa sayang yang tulus kepada dia ya. Dia ini dalam artian si selingkuhannya ya. Jadi di sini atau Aries bisa kayak ngerasa bahwa seseorang ini yang menjadi selingkuhannya cukup berhasil membuat dia melambung ke langit ketujuh. Dia merasa bahwa si selingkuhannya ini tuh sudah memperlakukannya dia bak ratu, bak raja gitu ya. Seseorang yang kayaknya berhasil untuk membuat dia cinta, membuat dia nyaman begitu ya. Ada rasa damai, ada rasa tenang, ada rasa terpenuhi ya, yang dirasakan oleh Aries ini karena kehadiran dari si selingkuhannya. Di sini tuh bisa ya, bahkan ini bisa terpenuhi secara lahir dan batin. Nah begitu ya, beberapa tentu saja terpenuhi secara lahiriah kalau hubungan ini tidak LDRan, kalau hubungan ini tuh tidak jarak jauh gitu ya. Nah di sana, jadi kalau misalnya ternyata hubungan Aries dengan si selingkuhannya ini ceritanya LDRan, ada jarak yang memisahkan. Nah di sini tuh tentu Aries hanya bisa rasa-rasanya loh ya, mendapatkan kepuasan dari sisi batin. Nah begitu ya. Nah jadi kalau Mari tangkep, ini bisa Aries sepertinya memberikan penilaian kepada hubungannya dia dengan si selingkuhannya adalah salah satu hubungan yang mungkin saja yang terbaik yang pernah dia alami di urusan asmara, di urusan percintaan, di urusan relationship gitu ya. Nah, jadi ya kok kayaknya mungkin juga ketika ada koneksi antara Aries dengan si selingkuhannya ini tuh ada isi kualitasnya, misalnya dalam perbincangan, ada dia bobotnya, bukan hanya sebatas mungkin perbincangan remeh-temeh, basa-basi gitu ya. Tapi sepertinya ada perbincangan-perbincangan, topik-topik yang hangat gitu ya, topik-topik yang ada isinya, misalnya kayak ngomongin tentang hidup ya, apa itu apa itu rohani, mungkin seperti itu. Jadi kayak bisa Aries ini tuh merasa bahwa ada pertumbuhan kedewasaannya mereka berdua ya, bukan hanya dia saja, tapi untuk mereka berdua gitu ya, dia dengan si selingkuhannya ada pertumbuhan yang lumayan dewasa di situ gitu ya, pertumbuhan yang mendewasakan. Nah itu lebih cocok ya, ada pertumbuhan yang saling mendewasakan ketika koneksi ini tuh ada, terjalin. Nah begitu, mungkin melalui hubungan ini di sana tuh Aries bisa aja kenal dia apa itu tuh artinya unconditional love. Entah dia melihat si selingkuhannya ini memperagakan
gambaran unconditional love itu, atau justru terbit dari dalam dirinya dia, gitu ya. Dia menyayangi, dia mencintai tanpa dia mengharapkan imbalan, kan gitu ya. Kalau unconditional love secara dangkalnya atau secara harfiah singkatnya aja gitu ya kan. Nah di sana jadi terpancing dia sisi penyayangnya dia, sisi sisi kasihnya dia gitu ya, terpancing sisi perawatan, merawat, menjaga, melindungi gitu loh di sana ya. Jadi kayak hubungan ini tuh menjadi panggung praktek, minimal menjadi panggung praktek Aries, menjadi manusia dewasa, menjadi manusia yang katakanlah mungkin ya tahu caranya memperlakukan manusia baik dengan penuh simpati, dengan penuh empati. Nah begitu. Walaupun mungkin kalau mari tangkep hubungan ini bisa aja untuk saat sekarang rasa-rasanya tidak lagi sama seperti yang dulu. Ada sudah di situ tuh ceritanya berjarak. Walaupun mari di sini tidak yakin ya kalau koneksi ini akan berakhir begitu saja. Gitu ya. Hanya saja mungkin tidak lagi intensitasnya itu tuh seperti yang dulu-dulu lagi. Gitu ya. Mungkin mulai tenggelam dalam kehidupan tanda kutip senyata-nyatanya hidup gitu ya. Mulai mau nggak mau tuh sibuk kepada karir kah, bisnis kah, pekerjaan kah, atau mungkin di sini tuh Aries dengan pasangan sahnya lah gitu ya. Nah sehingga menurun kadar keterhubungan antara mereka berdua gitu. Atau di sini tuh bisa aja ya udah sama-sama sadar memang hubungan ini tuh isinya ceritanya banyak yang baiknya gitu ya. Karena kalau mari tangkep dua-duanya ini tuh bisa mendapatkan benefit yang baik ketika koneksi ini tuh ada. Nah tetapi barangkali ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu ya. Ada pertimbangan yang lebih dianggap bijaksana, yang lebih sepantasnya untuk dilakukan gitu loh ya. Jadi kemudian hubungan ini tuh rasa-rasanya seperti hubungan yang kemudian diabaikan gitu ya. Nah ini pengabaian hanya terjadi kalau mari lihat di ranah interaksi dunia fisik, dunia nyata. Namun kalau ceritanya di sini tuh pikiran, perasaan, nampaknya ini belum usai. Ini belum usai. Bisa nggak ada ngobrol lagi, boro-boro ketemu ya. Ngobrol pun mungkin nggak ada lagi, atau barangkali sekali dua kali dalam 1 bulan atau dalam beberapa bulan gitu ya. Namun ketika ada koneksi itu terjalin, kalau mari lihat dia suasananya itu tuh masih kayak suasana yang saling welcome. Ada suasana agaknya di situ tuh bisa dinilai satu sama lain seperti ada sikap welcome. Nah di sana gitu ya, mungkin masih kayak bertegur sapa, halo di sana kamu apa kabar, selamat ya kamu bla 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 gitu. Ada tali silaturahmi lah mungkin begitu ya, tali silaturahmi, tali keterhubungan dalam bentuk relationship yang berbeda. Mungkin ceritanya tidak bisa lagi dikatakan ini hubungan asmara, tapi mungkin lebih mengarah ke
hubungan antar sesama manusia, dua orang yang pernah saling mengisi, dua orang yang pernah saling berbagi, dua orang yang pernah punya pengalaman, kisah pengalaman bersama gitu ya. Nah, jadi atas dasar memori-memori, histori-histori yang manis, yang indah itu, sehingga kalaupun pada saat ini koneksinya tidak lagi bentuknya seperti kemarin hari, tapi di situ tuh tidak ada penilaian yang negatif antara satu sama lain gitu ya. Tidak ada ini pengabaian yang Mari sampaikan bukan pengabaian dibuang gitu loh ya, bukan pengabaian dalam artian ini seperti kisah sampah gitu, hanya tidak hadir lagi secara intens, terus menerus, berkelanjutan dalam tempo ritme yang teratur gitu loh. Di situ ya maksudnya Mari pengabaiannya. Nah, sehingga kalaupun di situ keadaannya tidak lagi sama seperti yang dulu, tapi ketika ada saling bertegur sapa, di situ tuh masih dibalas, masih disambut dengan perlakuan yang pantas, perlakuan yang sopan minimal begitu ya, perlakuan seperti berteman gitu loh. Ada masih suasana vibe friendly-nya. Nah, di situ ya. Mungkin juga terutama dari pasangan selingkuhannya Aries ini nampak-nampaknya terutama saat sekarang itu tuh bisa kayak merasa lebih nyaman justru, atau mungkin bukan ada pakai kata lebih nyamannya ya, lebihnya di situ, tapi ini kayak yang ya nyaman dengan kondisi dan keadaan seperti ini saja, seperti saat sekarang ini aja. Nah, begitu ya. Mungkin juga dalam kehidupan kepribadiannya dia ya, dalam kehidupan personalnya dia, dalam kehidupan private-nya dia, dalam kehidupan pribadinya dia, tanpa pun ada kehadirannya Aries, ini tuh ternyata hidup indah kok, hidup menyenangkan kok, gitu ya. Saat sekarang dia sadari itu, hidup baik-baik saja, gitu ya. Dia tidak ada merasa kekurangan, walaupun yang tadinya Aries hadir sekarang tidak hadir, tapi di situ tuh tak ada rasa kurang yang dia alami, gitu ya. Dan kelihatan sepertinya lagi happy banget di sini. Ada kayak gambaran orang terlahir kembali gitu ya. Mungkin di sini tuh ada kebebasan juga yang dia rasakan secara mental, secara ya mental ya, psikologi gitu ya. Karena bagaimanapun kalau ceritanya jadi orang ketiga, ini ada beban psikologi di situ, katakanlah beban moral gitu ya, atau mungkin di situ tuh beban rasa cemas, takut, malu gitu ya, dan segala macamnya. Nah, saat sekarang ini tuh kayak terasa diangkat gitulah, terangkat semua itu. Dia tidak merasa terhukum secara moral, dia tidak merasa terhukum oleh guilty atas rasa bersalah, gitu ya. Dan mungkin juga energinya dia ini tuh saat sekarang bisa dia alihkan kepada hal-hal yang tidak kalah asiknya kalau dibandingkan dengan saling bermesraan, bermanjaria, romantisan, ayang bebepan gitu loh ya. Tetap sama dia indahnya dengan adegan suap-suapan ya, sepiring berdua,
saling berbagi satu gelas berdua, berpelukan untuk berbagi kehangatan, ya. Dia bisa menemukan cara lain untuk mendapatkan kebahagiaan selain dengan bercumbu, berciuman, membelai mesra, gitu ya, berkata-kata indah, gitulah. Ada dia konversikan energinya, kok dikonversikan ya? Bukanlah, jangan dibilang konversi, tidak nyambung. Dia sudah bertemu dengan sesuatu yang bisa dia lakukan, yang nilainya itu tuh atau hasil dari yang dia lakukan itu tuh nggak kalah serunya gitu loh, nggak kalah mendebarkannya, nggak kalah sweetnya gitu ya, nggak kalah asiknya daripada kalau dibandingkan dengan menghabiskan waktu bersama dengan Aries ini. Nah situ ya, jadi kayak ada rasa legowo, ada rasa ikhlas di situ ya. Ada kayak juga tidak mau memaksakan kehendaknya dia. Mungkin kalau dia mau memaksakan kehendaknya, maunya dia adalah ya tetap ada berkelanjutan dengan Aries ini gitu kan. Tapi tentu di sini tuh ada terjadi perubahan pola pikir, perubahan sikap, perubahan kebutuhan gitu ya, sehingga akhirnya membuat si dianya ini tuh agaknya menjauh dari Aries, atau hubungannya dia dengan Aries ini tuh ada gapnya, ada renggang batasnya, tidak seperti yang dulu nempel deket erat gitu ya di sana. Nggak tahu lah apa pemicu trigger awalnya, tapi di sini tuh kalau mari lihat situasinya tidak se-sweet, tidak seindah sebagaimana situasi yang dulu. Ini tentu saja pembacaannya untuk relationship yang sudah sekian waktu berjalan ya. Let's say 6 bulan ke atas. Gitu ya. Tetapi apabila ceritanya 6 bulan ke bawah gitu. Nah, kalau mari tangkep sih ini memang masih dalam situasi yang kayaknya Aries ini tuh datang pergi ke hidup si selingkuhannya ini. Dan tentu datang perginya Aries ini tuh seperti sebuah adegan yang bisa dinilai kayak situasi PHP gitu loh. Lagi mesranya hilang Ariesnya, lagi butuhnya nggak ada Ariesnya. Bisa kayak seperti Aries makhluk yang membuat dia kayak mimpi di siang bolong gitu. Hari ini mesra, 3 hari mesra, tapi kemudian di situ tuh Aries hilang. Gitu ya, menjauh, berjarak, tidak ada greeting selamat paginya, tapi kemudian ada lagi, kemudian nggak ada lagi, dan itu bikin selingkuhannya Aries ini rasa-rasanya ya punya beban mental di situ, itu ya, ada rasa capeknya juga mungkin di sana ya, ada rasa capek, bayangin ya. Lagi asik dihempas, lagi kayak kelihatan naik dijatuhkan. Nah kayak gitu nih. Jadi kan itu nanggung gitu ya, sesuatu yang dirasakan itu nanggung dan kejadiannya berulang-ulang kali. Tentu itu bikin jiwa itu tuh tidak happy, bikin jiwa itu tuh resah jadinya gitu ya. Nah, dan di situ tuh bikin si selingkuhannya Aries ini lebih kayak cenderung, udah kamu nggak usah PHP-in aku lah, gitu ya. Kamu memberikan sedikit pancingan madu, tapi kemudian kamu tidak memuaskan aku dengan madu itu, gitu ya. Hanya setetes madu, padahal aku menginginkan 1 sendok penuh madu, gitu. Jadi capek dalam harapan, capek dalam
menahan debaran adrenalin dan segala macamnya itu gitu. Nah akhirnya ini membuat pasangannya Aries kemudian dia memilih ya jalannya daripada dibuat sakit karena ingin atau bahkan karena candu gitu ya. Lebih bagus kecanduan ini tuh atau rasa ingin ini tuh dikubur aja. Jadi di situ tuh bikin pasangan selingkuhannya Aries ini, kalau Mari lihat, akhirnya dia berusaha untuk menjauh gitu ya. Untuk sekarang atau dalam waktu dekat, ya apapun, sepanjang apapun durasi relationship ini, bisa memang kalau dorongan untuk dia yang memulai mencolek Aries, Mari rasa itu tuh tidak ada. Kecuali berbeda kalau ini hubungannya tadi kata Mari 6 bulan ke atas sudah panjangnya relationship ini tuh ya, menunggu Aries ada di sana gitu ya. Menyambut Aries apabila Aries datang, iya ada di sana. Tetapi kalau untuk berinisiatif memulai dia ini tuh rasa-rasanya Mari tidak mau. Nah, kalau ceritanya masih 6 bulan ke bawah, mungkin di sini kalaupun Aries mencoba untuk mencolek dia, ya si selingkuhannya Aries ini, sebisa mungkin nanti si selingkuhannya Aries ini tuh akan berusaha ya, setidaknya di situ tuh ada bentuk usaha, nggak tahu apakah usahanya itu berhasil ataupun tidak, tapi di situ tuh judul dari usahanya dia adalah nggak usah direspon, gitu loh, nggak usah direspon. Soalnya kalau direspon itu seperti membuka kesempatan kepada dirinya dia mengalami kembali peristiwa yang disebut dengan PHP itu tadi. Nah, di sana ya, gitu. Jadi ada keputusan di situ, ada keputusan untuk tidak merasakan nikmat dari koneksi dengan Aries ini, biar tidak amburadul hidup gitu kali ya, atau setidaknya mental itu tuh biar jangan terganggu, dunia emosional itu tuh biar jangan goyang gitu loh, biar jangan berombak berbadai gitu. Nah di sana jadi kayak ada niatannya dia untuk mencegah ya, dan pencegahan ini tuh dilakukan dengan cara ya diam saja. Kalau Aries ini tuh mencoba untuk chatting, diam saja, diabaikan saja. Kalau misalnya Aries ini tuh nelfon atau chatting atau ingin tampil hadir di hadapannya dia. Nah demikian ya. Jadi kalau memang ini ditanya ceritanya, mungkin ya sebatas itu dulu untuk saat ini. Cinta ya boleh cinta, sayang ya boleh sayang, banyak hal-hal yang wow, yang spektakuler mungkin begitu bahasanya ya, yang pernah dialami oleh Aries dengan si selingkuhannya ini. Tapi ya namanya ini model perselingkuhan ya. Ya, walaupun perselingkuhan ini tuh sudah sempat berjudul pernikahan sirih, tapi di sini tuh memang gayanya Aries ya datang pergi karena maybe ada keputusan bahwa harus memprioritaskan pasangan sah gitu ya, daripada hubungan dengan selingkuhan. Walaupun ini tadinya berjudul sirih gitu ya, karena mungkin juga kalau Mari lihat di sini tuh hidupnya Aries sebenarnya udah nyaman juga ini tanpa si selingkuhan, tapi nampaknya kehadiran si selingkuhan ini tuh seperti kayak micin gitu loh di dalam semangkok bakso. Kalau dikasih micin itu tuh yuk makin enak hidup gitu, makin nikmat makan atau makin nikmat hidup. Nah ya begitulah nampaknya bisa arti dari si selingkuhan ini dalam hidupnya Aries gitu ya, bumbu penikmat gitu lah. Oke, jadi intinya bahwa koneksi asmara ini tuh ceritanya tidak
semodel dengan hubungan yang hubungan yang ada ritme hari per hari, jam per jam, menit per menitnya, ada interaksi di situ ya. Nampak-nampaknya tidak. Tapi justru di situ tuh renggang, dan salah satu yaitu selingkuhannya Aries lebih kayak kepengen renggang ini tuh menjadi semakin renggang. Nah, setidaknya begitu dulu untuk situasi saat sekarang. Oke, dalam bacaan hadir energi dari Cancer, ada Taurus, ada Libra di sana. Berikut ada energi dari Virgo, masuk Aquarius, Sagittarius hadir di situ, Pisces hadir, kemudian ada energi Leo. Itu aja. Oke, baik, semoga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.